Halo, lagi bersama Belajar Logistician. Kita hari ini akan membahas mengenai kunci sustainable operasional gudang. Ada 8 hal yang mau saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita berbicara tentang gudang yang tidak sibuk tapi dia berkelanjutan dalam kondisi optimal. Akan banyak masalah selama proses, tapi bukan berarti masalah ini akan menghambat apa yang akan terjadi di depan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat masalah, dan bagaimana kita memberikan alternatif solusi. Alternatif solusi akan melihat kepada situasional yang sedang kita hadapi. Yang pertama adalah kita dalam operasional mengenal istilah lean warehousing. Lean warehousing itu adalah bagaimana menghilangkan proses-proses yang tidak perlu seperti menunggu, proses kerja, overprocessing, hingga orang-orang yang talentnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini bisa dikatakan menjadi suatu proses yang sangat penting, di mana bagaimana proses-proses ini kita tidak hanya bekerja dengan sangat keras, tapi lebih menjadi efektif dalam setiap prosesnya. Lean warehousing ini sangat penting di dalam proses gudang. Kenapa? Karena di sana akan muncul banyak biaya yang harus kita bisa hindari. Bagaimana menghindarinya adalah kita bisa menganalisa proses-proses yang dinilai sekiranya bisa kita hilangkan atau kita bisa lebih permudah atau lebih simpel, kita bisa lakukan. Caranya seperti apa? Yang jelas, proses-proses yang sudah ada kita bisa review kembali. Lean warehousing membahas bagaimana kita mempersingkat proses, bagaimana proses-proses ini bisa mendukung produktivitas yang tinggi dan memberikan kemudahan bagi operasional saat dilakukan di lapangan. Yang paling penting, secara waktu, secara biaya, ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar dengan masalah yang lebih sedikit. Yang kedua, kita berbicara mengenai disiplin dan standarisasi SOP. Proses yang lebih baik harus distandarisasikan dan dijalankan oleh siapapun di dalam proses itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus membuat standar yang bisa diikuti dan mudah untuk dilakukan. Tujuannya adalah proses-proses ini mempermudah setiap orang untuk melakukan setiap tahapan dan tidak keluar dari jalur. Kenapa kita sampaikan sebagai disiplin? Karena pada akhirnya sebuah disiplin yang dilakukan oleh tim secara terus-menerus akan menjadi standarisasi yang lebih baik. Setiap proses yang bila mana terdapat hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik, maka harus dilakukan improvement. Standarisasi ini akan penting karena hal ini akan mudah dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh satu orang ataupun bagian-bagian tertentu. Kenapa harus disiplin dan distandarisasi? Karena setiap proses akan dilakukan secara bertahap. Jadi misalkan proses A, B, dan C, dan seterusnya. Di proses A, orangnya akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Standarisasi yang sudah dibuat yang akhirnya akan berimbas kepada proses selanjutnya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan memberikan dampak. Ketidakdisiplinan akan memberikan efek domino kepada proses-proses selanjutnya. Ini bisa berlaku dalam operasional maupun proses yang dilakukan oleh siapapun di dalam proses itu sendiri. Caranya adalah standarisasi ini direview terus-menerus dengan berbagai perkembangan, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai teknologi, atau dengan semua alat bantu yang bisa digunakan. Disiplin terhadap SOP akan memastikan kita selalu berada di dalam jalur. Caranya akan mempermudah kita memperhatikan bagaimana hal-hal ini bisa dijaga dengan baik. Yang ketiga, ada istilahnya adalah Theory of Constraints. Theory of Constraint itu disebut TOC adalah fokus kepada bottleneck yang utama. Jadi kalau misalkan kita berbicara bottleneck, ya, apa yang sangat menghambat, maka kita harus sangat perhatikan dengan cara meningkatkan proses-proses lain tanpa menyentuh proses lain yang akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar. Bagaimana caranya? Dengan melakukan proses-proses yang menghambat ini, kita bisa perhatikan urutan dari proses itu sendiri. Semisalkan ada proses lain yang bisa kita permudah dari ujung sampai ujung, dari awal atau sampai akhir. Di tengahnya misalkan ada bottleneck, kita coba bisa perhatikan apakah bottleneck ini harus kita hilangkan atau memang proses-proses sebelumnya yang akhirnya menimbulkan bottleneck ini muncul. Ya.
Dengan cara seperti apa? Maka kita perhatikan bagaimana proses itu berjalan secara keseluruhan. Kalau misalkan proses di awalnya bisa kita lebih rapikan lagi, maka dampaknya secara keberlanjutan dia akan mempermudah proses selanjutnya. Fokus pada bottleneck utama artinya kita memperhatikan dampak-dampak yang timbul atau orang-orang yang terlibat di dalam proses itu sendiri. Bottleneck ini seperti halnya botol leher yang dari besar menjadi kecil, yang harusnya outputnya merata tapi akhirnya mengecil karena masalah itu sendiri. Dengan cara memperhatikan apa saja yang terlibat di sana, proses-proses apa yang sedang berlangsung, dan apa kira-kira yang menyebabkan. Improvementnya adalah kita melihat dari proses itu sendiri, atau kita melihat alat-alat, atau kita melihat urutan proses lain yang menimbulkan hambatan di dalam proses yang sedang kita pelajari ini. Hal ini tidak mudah, tapi dalam prosesnya kita harus benar-benar memperhatikan cara yang sedang kita lakukan. Kita bisa memilih beberapa alternatif solusi atau alternatif cara yang akhirnya memudahkan proses penyelesaian masalah itu. Caranya seperti apa? Kita lakukan analisa. Yang pertama, lihat secara waktu. Kira-kira apa hambatan yang terjadi dengan waktu yang sudah kita rentang, waktu yang kita tentukan. Dalam waktu 1 jam, 1 hari, 1 shift, yang akhirnya kita melihat berapa sih hilangnya. Yang kedua, kita pilih beberapa cara, beberapa metode yang semisalkan akan mempermudah proses itu sendiri. Yang ketiga, kita buat pilihan solusi antara 1, 2, dan 3, dan mana metode yang paling mudah. Dan ini kita harus mendapatkan feedback dari tim kita sendiri yang menjalankan. Tujuannya adalah agar tujuan proses dari yang sedang kita perbaiki menjadi dapat diterima dan dijalankan. Yang keempat adalah people sustainability. Manusia adalah aset yang utama. Skill metrik, job rotasi, dan keselamatan kerja yang paling penting kita membutuhkan adalah performa secara jangka panjang. Secara skill metrik, setiap orang harus diberikan kesempatan untuk bertumbuh, di mana skill metrik ini sangat penting bagi orang yang menjalankan itu sendiri. Caranya seperti apa? Saat ini, setiap orang akan memiliki skill yang berbeda. Nah, kita harus perhatikan seberapa jauh, seberapa bisa yang sedang dimiliki oleh dia, skillnya, oleh tim kita. Dia harus mampu merincikan skill apa saja yang sedang dimiliki dan mana yang belum dimiliki. Yang belum dimiliki, kita bisa melakukan dengan proses job rotasi. Artinya dia bisa mencoba posisi lain, pekerjaan lain yang akan membuat dia belajar menjadi lebih baik. Caranya adalah kita bisa membuat dengan matriks ini. Waktu yang diberlakukan bisa akan bermacam-macam, bisa dalam hitungan minggu, bulan, semester, atau triwulan. Kemudahannya adalah orang ini akan belajar dari waktu ke waktu sampai akhirnya dia bisa menguasai cukup banyak proses dan dia bisa mengambil keputusan lebih baik. Keuntungannya di mana adalah kita bisa memiliki tim secara organik yang dapat kita promosikan dalam proses waktu dan keahlian yang semakin meningkat. Keuntungannya adalah kita lebih mudah menentukan dan juga menjaga stabilitas lingkungan di dalam operasional itu sendiri. Yang selanjutnya, secara jangka panjang, performance ini akan dijaga lebih baik karena orang mempunyai harapan dan lebih mudah untuk melakukan proses belajar selanjutnya. Jadi tidak ada berhenti, di saat dibutuhkan untuk naik level, maka kita sudah memiliki stok orang ini tersebut. Selanjutnya adalah teknologi sebagai enabler, di mana kita membutuhkan salah satunya adalah sistem-sistem atau tools yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi misalkan seperti WMS dan database besar yang akan membantu kita mengambil keputusan. Di mana proses-proses ini ketika tercatat dengan baik, prosesnya dilakukan dengan maksimal, maka kita bisa melihat historical untuk akhirnya selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang mudah adalah dalam mengambil keputusan adalah saat kita memiliki data. Data yang dimiliki dengan rentang waktu yang cukup baik, ini akan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. WMS ataupun sistem lainnya mempermudah kita untuk mengambil keputusan karena biasanya dalam rentang waktu tertentu akan terjadi berulang. Misalkan ada peak season, Ramadan,
Natal, Tahun Baru, Imlek, dan lain-lain. Operasionalnya ada peningkatan, penurunan, dan lain-lain, dan itu akan berulang setiap tahunnya. Selanjutnya adalah nomor 7, inventory optimization. Ini kita sedang berbicara mengenai bagaimana inventory yang kita miliki akurat secara data, akurat secara kebutuhan, tidak overstock, ataupun terlalu rendah dengan kebutuhan. Terlalu overstock akan memberikan dampak biaya storage yang cukup tinggi, resiko kerusakan yang cukup tinggi, resiko hilang. Dan kebalikannya, bila stok ini kurang, maka kita akan terdapat downtime, di mana barang yang harus dibutuhkan akan membutuhkan waktu tunggu lagi yang akhirnya bila dalam produksi akhirnya akan berakibat pada stop. Atau biaya tunggu lain-lain yang akhirnya proses project menjadi terhambat. Ini akan memberikan kepada dampak di mana service level, cash flow yang kita miliki akan menjadi kacau. Inventory optimization adalah memberikan angka forecast, memberikan data akurasi sesuai dengan kebutuhan di waktu yang tepat dan dengan scope yang memang benar dibutuhkan untuk bisnis itu sendiri. Yang kedelapan adalah KPI yang seimbang. Ada kalanya KPI tidak hanya melulu di dalam satu proses, tapi kita harus menyeluruh dari proses ke proses yang akhirnya bisa dicapai. Sebuah KPI yang baik adalah KPI yang bisa dicapai oleh pelaksana itu sendiri. Dicapai dalam artian terukur dan bisa dicapai dengan rentang waktu tertentu dengan berbagai banyak proses improvement yang dilakukan. Saat KPI ini tercapai, maka pada tahap selanjutnya ada investasi atau prosesnya atau KPI-nya kita bisa tingkatkan lebih tinggi lagi. Baik itu secara persentase, secara produktivitas ataupun volume. Termasuk berkurangnya masalah, itu termasuk adalah KPI yang harus dicapai. KPI yang seimbang akan memberikan efek yang cukup panjang untuk keseluruhan proses, di mana setiap tim akan terpicu untuk melakukan hal yang lebih baik untuk pencapaian KPI ini. KPI sangat penting untuk pengembangan, baik secara orang maupun proses. Dari secara proses yang berjalan, di kondisi saat ini dan di kondisi pada masa yang akan datang. Pada kesimpulannya, sustainable warehouse bukan soal siapa yang paling cepat hari ini, tapi siapa yang paling siap menghadapi tantangan besok. Karena operasional yang baik bukan hanya soal output, bukan hanya soal segala sesuatu yang maksimal, tapi keberlanjutan proses dan manusia yang terdapat di dalamnya. Itu adalah penjelasan singkat mengenai kunci sustainable operasional gudang. Diharapkan dengan memahami proses-proses yang cukup detail, kita bisa melihat apa saja improvement yang bisa kita terapkan. Terima kasih.